Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2B Prodi Teknik Mesin dengan mata kuliah mesin perkakas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi menarik berjudul mesin Gurdi dengan studi kasus penerapannya pada industri elektronik, khususnya pada pembuatan komponen kipas angin. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Jeremy Vigo Silalahi, dengan NIM 2506 2140 1099. Dan saya Arjur Daulah dengan NIM 0621401088. Saya Roza Bodania dengan NIM 2506 2140 1092. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dengan NIM 2506 2140 10. Sekian perkenalan singkat dari kami, dan kami dibimbing oleh Bapak Satrio Dharma Utama STR TMT selaku dosen pengampu kami. Mari langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang industri elektronik. Industri elektronik itu yaitu sektor yang memproduksi barang berbasis kelistrikan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada proses Gurdi krusial, hampir seluruh komponen kipas angin itu melalui proses Gurdi untuk lubang, penyambungan, dudukan, dan jalur alirannya. Pada kipas angin dan komponennya, produk umum dengan ratusan komponen kecil dan besar yang memerlukan proses manufaktur yang presisi. Presisi dan keawetan produk artinya tanpa lubang presi, perakitan tidak rapi, dan mesin tidak berfungsi secara optimal. Selanjutnya kita masuk kepada pengenalan mesin Gurdi. Gimana sih cara kerja dan fungsi dari mesin Gurdi? Jadi teman-teman, definisi dari mesin Gurdi itu adalah mesin perkakas yang membuat lubang pada benda kerja dengan mata bor yang berputar tinggi dan tekanan ke bawah, yang dapat mengikis material sehingga membentuk lubang sesuai diameter yang diinginkan. Peran mesin Gurdi di dalam industri elektronik: yang pertama, untuk menghubungkan komponen; kedua, untuk membuat dudukan presisi; ketiga, untuk jalur kabel dan ventilasi, serta dapat memudahkan perakitan. Baik, di sini saya akan bahas studi kasus komponen utama kipas angin dan jenis lubang. Jadi studi kasus komponen utama kipas angin ini ada 3 macam, yaitu yang pertama rangka dan bodi, unit dinamo, poros, baling, dan tiang. Rangka dan bodi ini fungsinya sebagai tempat menyatukan seluruh komponen kipas angin menjadi satu kesatuan. Terus ada yang kedua, unit dinamo, yang fungsinya itu bagian paling kompleks dengan lubang terbanyak dan presisi tinggi. Maksudnya ini unit dinamo ini adalah unit yang memiliki paling banyak lubang di kipas angin. Terus ada poros, baling, dan tiang. Poros dudukan baling-baling berputar tiang dan alas sebagai penopang kipas berdiri tegak. Selanjutnya jenis lubang. Yang pertama ada lubang sambungan. Lubang sambungan ini fungsinya itu untuk menyatukan 2 atau lebih komponen dengan baut mur skru. Ciri-ciri ini bentuknya sederhana, bisa ditembus atau tidak, jumlah paling banyak pada produk. Contoh ini pada lubang skru penutup bodi, terus lubang pengikat rangka, lubang penyambung tiang ke alas kipas angin. Jenis lubang kedua ini adalah lubang pasak. Lubang pasak ini adalah lubang kecil yang dibuat melintang atau sejajar untuk memasang pasak pengunci agar 2 komponen berputar bersama tanpa selip. Contoh ini pada lubang pasak ujung poros dinamo dan lubang pengunci baling-baling ke poros as kipas angin. Jenis lubang yang ketiga ini adalah lubang ulir. Lubang ulir ini adalah lubang memiliki alur bulir seperti sekrup di dinding. Lubang membuat bor atau sekrup terkunci sangat kuat dan tidak mudah lepas akibat getaran mesin. Maksudnya lubang
Lubang ulir ini adalah lubang yang dalam itu memiliki ulir, yang fungsinya itu sebagai tempat masuknya baut dan penyambung komponen menggunakan baut dan mur. Contohnya itu adalah lubang pada rumah skalar atau regulator kecepatan. Terus lubang pengikat penutup dinamo. Prosesnya itu, proses membuat lubang itu yang pertama dibuat dulu, lalu dibuat ulir dengan alat penyadur. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan jenis lubang keempat. Lubang dudukan. Lubang dudukan ini presisi untuk posisi komponen. Lubang dudukan dibuat dengan ukuran sangat presisi sebagai tempat dudukan komponen agar posisinya tetap tegak lurus dan tidak bergeser. Contohnya lubang dudukan bearing pada rumah dinamo dan lubang tempat masuknya poros utama kipas angin. Ini proses pengerjaan lubangnya. Yang pertama itu persiapan. Siapkan bahan bodi seperti plastik ABS, besi pelat, aluminium, menandai titik pusat lubang. Yang kedua, pemilihan mesin. Gurdi meja untuk presisi, gurdi tangan untuk ringan, CNC untuk massal. Yang ketiga, pengaturan parameter. Atur kecepatan sesuai bahan, besi rendah, plastik atau aluminium tinggi. Yang keempat, eksekusi pengeboran. Jepit benda kerja, tekan mata bor perlahan hingga kedalaman tercapai. Selanjutnya, alat potong. Yang pertama, mata bor standar untuk lubang sambungan biasa pada besi dan plastik, bentuk umum mudah didapat. Yang kedua, mata bor ulir yang spesial. Ulir membuat alur dalam lubang spesial, lubang presisi dudukan komponen hasil halus. Dan parameter proses, kecepatan putaran RPM disesuaikan bahan kerja, semakin lunak bahan, semakin cepat putaran yang digunakan. Pemakanan dan pendinginan, tekanan masuk bor harus stabil, besi atau aluminium pakai cairan pendingin, plastik cukup udara. Posisi lubang dinamo. Penampilan lubang dudukan poros, lubang pasak, dan lubang sambungan baut pada unit dinamo kipas angin. Proses pengeboran. Visualisasi mesin gurdi meja sedang mengerjakan pahat. Penutup rangkai bodi kipas angin. Pemotong melintang. Perbandingan bentuk lubang biasa dengan lubang berulir untuk memahami perbedaan struktur internal. Posisi rakitan. Keakuratan posisi lubang menentukan presisi rakitan dan mencegah kemiringan komponen. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama itu 4 jenis lubang utama. Ada lubang sambung, lubang pasak, lubang ulir, dan lubang dudukan, dan masing-masing vital untuk kualitas produk. Kunci keberhasilan proses pemilihan mesin dan mata bor, dan untuk parameter digunakan proses penentuan kualitas akhir. Dinamo adalah komponen paling kompleks. Terakhir ada saran dan penutup dari kelompok kami. Yang pertama ada penandaan akurat. Titik bor harus ditandai dengan sangat presisi agar lubang sejajar dan rakitannya sempurna. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa mata bor itu harus tajam. Gunakan mata bor yang tajam yang sesuai spesifikasi bahan agar lubang rapi dan tidak retak. Yang ketiga, kecepatannya harus sesuai dengan bahan. Perhatikan kecepatan putaran, khususnya pada plastik agar tidak meleleh akibat panas gesekan. Yang keempat, ada gunakan mesin CNC. Untuk lubang presisi tinggi, gunakan mesin CNC agar toleransi ukuran terjaga dengan baik. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dibagikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian ini.
Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Jangan lupakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat beraktivitas semua.